Baiklah, pendalaman kitab suci di pekan yang pertama ini akan kita mulaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dan mendalami Sabda Allah dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. Kita akan mendalami tema bulan Kitab Suci Nasional, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan mendalami teks-teks kitab suci yang berisi kabar baik bagi orang-orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Dalam kabar baik ini, kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini, kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Dalam pekan yang pertama ini, kita akan mendalami 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajar kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah
kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita masuk pada pendalaman kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah kasih. Iman Kristiani didasarkan pada kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia ciptaannya, yaitu kita semua. Dan untuk memahami kebenaran mengenai Allah itu, kita perlu memahami bagaimana mengasihi sesama kita. Orang yang mengasihi orang lain memiliki dua ciri, yaitu pertama, menghendaki orang yang dikasihinya itu bahagia, dan yang kedua, rela berkorban demi kebahagiaan yang dikasihinya. Sama seperti Allah yang menghendaki kita semua untuk berbahagia, dan Ia rela berkorban dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita semua hidup olehnya. Saudara-saudari yang terkasih, hanya mereka yang telah mengasihi Allah secara nyata yang dapat membagikan kasih-Nya kepada sesamanya. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kita membalasnya dengan mengasihi Allah, yaitu dengan cara kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi musuh kita. Kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kita memaafkan mereka yang berbuat salah kepada kita. Karena seperti dalam bacaan tadi, di mana kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Karena bagaimana kita mau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara orang-orang yang ada di sekitar kita yang kelihatan tidak kita kasihi, tidak kita pedulikan dalam kehidupan kita. Seperti saat ini di masa pandemi virus corona ini, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan uluran tangan kita. Untuk itu, marilah kita saling membantu, saling mengasihi, dan kita tidak membuat orang lain menderita. Kita tidak membuat orang lain tersisihkan, tidak membuat orang lain sakit hati, karena kita mau agar kita mengasihi mereka semua seperti kita mengasihi Allah, dan Allah juga mengasihi kita semua. Semoga demikian. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya masuk pada pesan dan penerapan. Saudara-saudari yang terkasih, kabar baik untuk manusia adalah Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita
dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Karena itu, Ia mengutus anaknya untuk menghapus dosa kita, sehingga kita layak menerima kebahagiaan abadi itu. Dan untuk identitas kita sebagai orang Katolik, kita peroleh semuanya itu dari Allah yang kita percaya. Dan untuk cara hidup kita, Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama. Dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kasih tidak ada hitungan bisnis mengenai untung dan ruginya mengasihi seseorang. Jangan kita melihat bahwa kalau kita mengasihi orang lain, orang yang ada di sekitar kita, kita juga akan memperoleh sesuatu dari orang tersebut. Atau kalau kita mau mengasihi dia, mungkin kita tidak akan menerima apa-apa. Jadi, cara hidup kita harus kita rubah, bahwa kita mengasihi sesama kita, siapa saja, orang yang dekat dengan kita, orang yang selalu mendukung kita, ataupun orang yang memusuhi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.